Halo semuanya, selamat datang di videoku. Yuk perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Ima Aidil Fitri. Halo teman-teman dan Pak dosen, aku Ima Aidil Fitri, mahasiswa Setiami dengan jurusan Administrasi Publik atau Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmatkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat menyaksikan video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi mahasiswa berkualitas, penerapan teori mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, menciptakan, serta menuntut ilmu. Setelah itu ada terhadap orang tua dan ada terhadap dosen. Baiklah, langsung saja kita mulai penjelasan kali ini. Bagaimana sih menjadi mahasiswa berkualitas? Menjadi pelajar berkualitas merupakan impian banyak generasi muda. Namun, keinginan ini cenderung memudar seiring berjalannya masa perkuliahan. Mahasiswa berkualitas dapat diartikan sebagai individu-individu yang memiliki mutu dan kapasitas yang baik. Meski begitu, istilah mahasiswa berkualitas sendiri bersifat subjektif dan dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Secara garis besar, istilah ini dipakai untuk menggambarkan siswa yang memiliki nilai akademik yang baik, soft skill yang mumpuni, berakhlak, dan bermanfaat bagi kehidupan sesama atau masyarakat. Dalam upaya membentuk diri menjadi mahasiswa berkualitas, terdapat 4 tips yang dapat Anda terapkan sejak dini, yaitu tetapkan tujuan, bergabung dengan organisasi atau komunitas, menetapkan ilmu, serta mengembangkan kepribadian dan karakter diri yang positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Pertama ada applying atau menerapkan. Tujuannya adalah menerapkan pengetahuan yang diajarkan ke dalam realitas atau praktik. Dan yang kedua ada menganalisis. Tujuannya pelajaran adalah memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian, menentukan dan mengaitkan bagian-bagian tersebut terhubung satu dengan yang lainnya. Lalu ada mengevaluasi. Tujuannya adalah membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standarisasi. Lalu menciptakan, tujuannya adalah menyatukan elemen untuk membentuk keseluruhan yang berhubungan atau fungsional. Setelah itu ada remember. Pada tingkat dasar, siswa dapat mengingat fakta, istilah, dan konsep dasar. Mengingat dan mampu menguat pengetahuan dengan gaya belajar hafalan tidak berarti memahami isinya secara bermakna. Lalu setelah itu ada understand. Pada tingkat ini, pelajar diharapkan untuk melampaui sekedar mengetahui dan terus mendemonstrasikan makna mendasar dari informasi. Contohnya seperti saya sendiri sebagai mahasiswa Setiami yang menerapkan teori mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Setelah dosen selesai menerangkan materi, saya mencoba memahami apa yang dosen jelaskan, lalu menerapkannya dengan cara saya sendiri. Setelah itu menganalisis apa yang sudah saya terapkan, tetapi saya belum sampai di menilai dan menciptakan. Jadi baru berada di posisi menganalisis. Dan mungkin nanti saya bisa menguasai 6 posisi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintah pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Hal ini membuat kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab keberlangsungan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2-3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu. Terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya.
Sabda Rasulullah dalam suatu hadis sahih yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam Islam juga diajarkan berbagai adab seseorang dapat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, yaitu sebagai berikut. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Selalu berdoa saat menuntut ilmu. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Menjauhi maksiat. 5. Jangan sombong ketika menuntut ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adab terhadap orang tua. Pengorbanan orang tua sungguh tiada tara. Mereka mendidik kita dan menyerahkan hidupnya untuk keselamatan anaknya. Islam mengajarkan agar seorang anak untuk selalu menaati orang tuanya selama tidak bertentangan dengan agama. Dalam Al-Quran, Allah sering mengiringkan perintah taat kepadanya diikuti dengan berbuat baik kepada orang tua, karena merekalah tangan kedua setelah Allah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada orang tua, terutama seorang ibu yang secara khusus Allah menyebutnya betapa berat mendidik anaknya sejak dalam kandungan, melahirkan, menyusui serta mendidik. Ketika Rasulullah SAW ditanya kepada siapa lebih awal berbuat baik, beliau menjawab, kepada ibumu, lalu ibumu, dan ibumu, baru kemudian kepada ayahmu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersyukurlah atas nikmat iman dan ihsan, serta bersyukurlah kepada orang tuamu atas nikmat tarbiyah atau pendidikan. Kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai firman Allah dalam surat Luqman ayat 14, "Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan merapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Ketika kita dapat menyimpulkan bahwa adab kepada orang tua yang masih hidup adalah sebagai berikut. 1. Jangan berkata kasar yang dapat menyakiti perasaan orang tua. 2. Berkata baik, sopan, dan santun kepada orang tua. 3. Bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya. 4. Merendahkan diri di hadapan orang tua. 5. Jangan membentak atau memarahi kedua orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan adab terhadap dosen. Dosen merupakan orang tua kedua kita. Mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seseorang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu. Islam meletakkan ilmu di atas yang lainnya, dan Islam juga meninggikan derajat orang yang berilmu dibandingkan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Kelebihan orang alim atau ulama atas ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu." Kemudian baginda bersabda lagi, "Sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi hingga semut dalam lubangnya serta ikan berdoa untuk orang-orang yang mengejar kebaikan kepada manusia." Berikut adalah beberapa adab mahasiswa terhadap dosen. 1. Muliakan dan menghormati dosen. 2. Mendoakan untuk kebaikan bagi dosen. 3. Rendah hati kepada dosen. Memperhatikan adab-adab ketika berada di depan dosen. 1. Adab duduk. 2. Adab berbicara. 3. Adab bertanya. 4. Adab dalam mendengarkan pelajaran. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan saya, keutamaan menuntut
Demikian penjelasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi nikmahu ya Rabbana walakal hamdu. Walakal syukru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.